dan juga lembaran negara ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014. Ini adalah hal-hal yang kita harus perhatikan dalam mendesain lingkungan belajar virtual. Ya, ini kaitannya dengan Undang-Undang IT dan undang-undang yang berkaitan dengan itu yang harus kita perhatikan. Baik, berikutnya adalah ada 5 aplikasi untuk LMS terbaik di Indonesia yang saya tahu ya. Yang pertama adalah Sevina Edling, ya. Kemudian berikutnya ini ada Modi. Modi ini biasa digunakan oleh perguruan-perguruan tinggi untuk pembelajaran mahasiswanya secara jarak jauh. Nah, kemudian ada Google Classroom yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan membuat Google Classroom ini. Dan yang berikutnya adalah ada Sepuluki. Jadi 5 aplikasi ini nanti akan kita praktekkan satu saja untuk kesempatan pada belajar kita kali ini. Berikutnya kita nanti akan masuk langsung pada bagaimana cara membuat Google Classroom ya. Itu kita akan membuat Google Classroom. Ada 3 langkah dalam kita membuat Google Classroom ya. Yang pertama itu kita harus menyiapkan alamat email dan Gmail yang kita siapkan ya. Karena ada email itu macam-macam, ada yang Yahoo, kemudian ada yang Rocket Mail, kemudian ada email-email perusahaan dan seterusnya. Dan kita di sini harus menyiapkan alamat email dengan Gmail. Berikutnya kita harus membuka aplikasi dari Google Classroom, kemudian kita klik membuat kelas baru. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Kita akan coba share langkah-langkahnya untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama kita buka Google seperti ini dalam keadaan bersih ya. Pertama buka google.co.id atau google.com. Setelah itu Bapak Ibu perhatikan nanti di sebelah sini ada 9 titik ya, di situ 9 titik. Itu nanti kita klik 9 titik. Nah, ini dia, kita klik. Ya, itu ya, kita klik 9 titik ini untuk kita masuk membuat Google Classroom. Coba kita klik. Setelah nanti kita klik, akan ada menu-menu berbagai macam dan salah satu menu adalah Google Classroom yang warnanya hijau ini, ya. Google Classroom yang warna hijau ini. Kemudian kita klik di Google Classroom ini. Nah, nanti akan muncul tanda plus, ya, tanda plus. Kita klik saja nanti tanda plus itu. Berikutnya kita pilih buat kelas. Ya, kita pilih buat kelas seperti ini. Setelah buat kelas ini terpilih, kemudian kita menyetujui syarat dan ketentuan dengan memberikan checklist. Ada warna biru nanti setelah kita checklist. Setelah itu kemudian lanjutkan. Setelah lanjut, nanti akan muncul berikutnya. Oke, kita harus menulis nantinya, menulis apa yang menjadi judul Google Classroom kita. Ya, kita contohkan tulisannya adalah seperti ini. Misalnya, mendesain lingkungan belajar virtual. Ya. Kemudian bagian bawahnya boleh kita tuliskan instruktur metodologi pelatihan KKNI dengan kode unit P85490001501. Ruangnya Ki Barmadani. Misalkan seperti itu ya. Kemudian kita klik buat. Ya, klik buat dan akan menjadi tampilan yang seperti ini. Ya, kita sudah selesai membuat Google Classroom mendesain lingkungan belajar virtual. Nah, bagaimana kemudian kita menambahkan anggota? Di
Kita menambahkan anggota dengan menambah anggota. Ada di sini di tulisan anggota ya, kita tambahkan, nanti kita klik di sana. Setelah itu maka akan muncul anggota itu ada guru atau siswa, ada teacher, ada student ya. Kita menambahkan anggota, kalau kita sebagai guru maka kita menambahkan di tanda plus ini kita klik. Nah, ini ya, tanda plus ini kita klik. Ya, di sini ya. Tanda plus kita klik, kemudian muncul kita harus menuliskan alamat email. Ya, misalnya ini kita contohkan tulisannya sugeng.dsp@gmail.com. Nah, setelah itu kita ya mungkin tiga nama saja cukup ya. Yang kedua misalnya heni.dsp@gmail.com. Kemudian yang berikutnya adalah irwadi@dsp@gmail.com. Baik. Setelah tiga ini, kemudian kita klik undang. Ya, klik undang ini, kita klik, kemudian mereka akan masuk menjadi siswa. Nah, seperti yang kita lihat, warnanya masih abu-abu. Kenapa masih abu-abu? Karena memang siswa itu baru dapat kiriman undangan di email. Setelah mereka nanti membuka email, kemudian bergabung, maka mereka akan ini di sini akan menjadi warna hitam, tidak abu-abu lagi. Baik, itu Bapak Ibu kita praktik ya. Saya mohon salah satu peserta di sini mungkin Bu Rida bisa praktik bagaimana membuat Google Classroom. Mungkin gantian ya share screen-nya Bu Rida untuk share screen, nanti kemudian saya akan tuntun bagaimana kita bisa membuat Google Classroom ini. Silakan Bu Rida, minta John bantuan untuk membuat Google Classroom ini. Ya, nanti yang lain bisa bermanfaat ya kalau salah satu peserta praktik, kemudian yang lain bisa melihat, nanti akan memberikan manfaat bagi yang lain. Ya. Mungkin sambil Bu Marte juga ikut share. Kalau saya mau nanya Pak Badar. Ya, silakan Bu Marte. Kan di dalam Google Classroom itu kan katanya ada tugas kelas tuh. Ya. Nah, apakah kita sebagai siswa bisa melihat tugas temannya gitu ya? Kalau nggak ngerti gitu kan, wih gimana sih? Terus kita nyontek gitu tugas temannya kita buka gitu, bisa nggak Pak? Jadi kalau untuk kita sebagai guru, maka kita bisa melihat tugas seluruh peserta kita ya, peserta kelas yang belajar. Tetapi siswa satu dengan siswa yang lainnya itu tidak bisa saling melihat ya. Ya, jadi ini itulah yang diatur dalam Google Classroom itu. Begitu Bu Marta, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bu Rida. Ya, baik. Dari Google Classroom ini Bu Rida coba klik plus Bu Rida. Ya, oke. Create kelas tadi ya Pak ya. Create kelas, kemudian itu. Lalu saya continue ya. Oke. Saya beri nama kelasnya kelas Ibu tulis Pak apa? Badar. Silakan. Oh, kelas Pak Badar. Ya. Kelas Pak Badar. Terus? Seksinya uji sertifikasi. Oke, ya. Mungkin hari ini kita belajar tentang mendesain lingkungan belajar virtual ya. LPV ya. LPV, kemudian room-nya adalah room master trainer. Oke. Itu boleh? Terus di-create Bu. Create ya, baik. Ibu bahasa Inggris ya, tempat saya bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Jadilah seperti ini ya, ke bentuk kelasnya ya. Kemudian misalnya tambah ini Bu, people Bu, tambah people. Oh, saya mengundang ya. Ya, student, Ibu tulis seperti tadi Bu. Misalnya itu misalnya ya. Oke. Iya. Ya, 3 saja Bu. Invite ya. Invite. Baik. Iya, baik. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat mudah ya Bapak Ibu semuanya dalam membuat Google Classroom. Jadi kita bisa sangat-sangat simple
dalam membuat Google Classroom. Dan nanti di Google Classroom ini kita bisa belajar. Jadi kalau kita sebagai guru, kita bisa memberikan tugas di Google Classroom itu, ya contohnya seperti digunakan oleh lembaga pelatihan kerja, ya, yang melatih para peserta pelatihan untuk kemudian mengumpulkan tugas-tugas apa yang ditugaskan. Nah, di situ ada interaksi dan ada murid dan guru itu bisa saling berkomunikasi. Baik, Bapak Ibu, itu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagaimana cara membuat lingkungan belajar virtual, dan tadi kita sudah contohkan Google Classroom ya. Baik, ada kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, silahkan mungkin Bu Rida, silahkan tanya ya Bu Rida ya. Izin Pak Badar. Ya. Saya itu kan waktu menyelesaikan doktoral di UI itu diberi alamat email rida.hesti@alumni.ui.ac.id. Panjang kali Bu. Dengan alamat email tersebut saya bisa membuat Google Classroom-nya, bukan di gmail.com. Bukan di gmail.com. Baik. Baik, Bu Rida, terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Jadi Bu Rida ini dosen dan beliau punya alamat email fasilitas dari perguruan tinggi. Alamatnya itu tidak pakai Gmail, tetapi pakai akun alamat dari perusahaan ya. Apakah dengan alamat dari perusahaan, alamat email dari perusahaan itu bisa membuat Google Classroom? Jawabannya sederhana, tidak bisa Bu. Loh, kenapa nggak bisa? Karena platform yang disediakan oleh Google Classroom adalah untuk pengguna Google ini ya, pengguna Google. Dalam hal Google, dia memberikan alamat emailnya dengan Gmail. G-nya itu Google Mail gitu ya. Sehingga sebagai dosen, sebagai guru, kalau mau menggunakan Google Classroom, tentu harus menggunakan alamat emailnya Gmail. Jadi tidak bisa menggunakan alamat email yang lain. Termasuk nanti ketika kita mau meng-invite atau menambahkan peserta, itu peserta yang pakai Google lain itu biasanya juga sulit untuk masuk ya. Contoh misalnya ada yang pakai Yahoo, ya itu nggak bisa masuk. Jadi kita harus pakai Google Mail atau Gmail. Itu Bu Rida. Ada lagi Bu? Sampun. Sampun nggih, baik. Oke, terima kasih Bu Rida, Bu Marte dalam kesempatan kali ini, dan alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan bagaimana cara mendesain lingkungan belajar virtual. Dan dari salah satu platform yang kita gunakan untuk contoh pada kesempatan hari ini, itu adalah kita membuat Google Classroom. Dan alhamdulillah ya, sudah diterangkan teorinya, kemudian diberikan langsung secara visual, kita bisa melihat tampilannya, kemudian salah satu peserta mencoba, dan ini bermanfaat bagi yang lain, ya bagi Bapak Ibu yang melihat secara langsung, tadi Bu Rida membuat, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lain yang tadinya belum bisa, kemudian bisa membuat Google Classroom dengan baik. Baik, barangkali itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan bisa dipakai nanti ketika kita memberikan tugas-tugas atau kita membuka kelas dalam kelas virtual online. Ya, Bapak Ibu ya. Manfaat ya Bapak Ibu ya pelatihan ini ya, insya Allah ya. Terima kasih Pak Baik. Terima Terima kasih juga kehadiran ibu-ibu dalam kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.